Halo semuanya, langsung saja ke materi pertama, yaitu klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruangan dan memiliki massa. Klasifikasi materi dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, berdasarkan wujud materi, yaitu wujud suatu zat berdasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Wujud materi dibagi menjadi tiga. Pertama, wujud padat memiliki bentuk tetap, yang dikarenakan partikel berwujud padat saling berdekatan. Kedua, berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Dan ketiga, berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Yang kedua, berdasarkan komposisi materi yang dapat dibagi menjadi dua. Pertama, zat tunggal, yaitu tidak dapat diuraikan kembali menjadi partikel. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, unsur. Zat tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Dan kedua adalah senyawa, yaitu gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap. Selanjutnya bagian kedua adalah campuran. Campuran yaitu gabungan dua zat atau lopi yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat asli, dan campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen yaitu larutan dan campuran heterogen yaitu koloid dan suspensi. Kemudian klasifikasi terakhir yaitu pemisahan campuran. Metode dalam pemisahan campuran ada beberapa macam. Pertama, ada filtrasi, proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dan cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Kedua, ada kristalisasi, proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Ketiga, ada dekantasi, pemisahan dengan cara menuangkan cairan, campuran larutan dan sedimen melalui batang pengaduk ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat sedimen akan tertinggal dalam wadah. Keempat, ada sublimasi, pemisahan campuran tanpa melalui fase cair, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Dan kelima, ada distilasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Dan terakhir ada kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Selanjutnya materi kedua yaitu sifat materi dan pengukurannya. Contoh kayu memiliki sifat dasar bermassa yaitu sifat fisis, tidak mudah berkarat dan mudah terbakar yaitu sifat kimia. Zat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan hubungan dan kuantitas, yaitu karakter inspektif, karakter yang berkaitan erat dengan jumlah zat penyusun yang meliputi massa dan volume. Kedua, karakter intensif, karakter yang tidak bergantung pada jumlah zat penyusun materi, tetapi berkaitan erat dengan titik didih, suhu, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sifat fisis? Yaitu karakteristik suatu zat yang ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat dan diamati, diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik tersebut. Sifat fisis dibedakan menjadi dua. Pertama ada besaran pokok dan kedua ada besaran turunan. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan dengan sifat kimia, sifat zat yang berkaitan erat dengan reaksi dan perubahannya jika bertemu dengan zat lain dan menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat aslinya. Dan terakhir mengenai pembahasan sifat materi dan pengukurannya, yaitu pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Contohnya ketika mengukur tinggi badan, perubahan materi dibagi menjadi tiga. Pertama, perubahan fisika, perubahan tanpa mengubah sifat asli, tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula. Perubahan fisika dibagi lagi menjadi empat. Pertama, perubahan wujud.
Contohnya proses pencair, menyublim dan menguap menyerap panas dalam prosesnya, sedangkan mengembun, membeku, dan deposisi melepaskan panas selama proses. Selanjutnya, 2. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan bentuk adalah peristiwa berubahnya bentuk dan ukuran menjadi bentuk yang lain. Salah satu contohnya adalah penggilingan beras menjadi putih. Ketiga, ada pelarutan, yaitu proses pencampuran zat pelarut dan zat pelarut hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata. Secara fisik, larutan dibedakan menjadi 3. Pertama, larutan encer, 2. Larutan pekat, dan ketiga, larutan jenuh. Kemudian, perubahan materi yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya, pertama ada pembakaran. Suatu reaksi kimia pada zat yang mudah dibakar dengan suatu oksigen akan menghasilkan panas. Dan contoh kedua ada perkaratan atau korosi. Pada reaksi korosi, logam berkedudukan sebagai reduktor yang mengalami oksidasi. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi proses korosi. Pertama ada kelembapan, kedua keasaman, ketiga keberadaan elektrolit, keempat suhu yang tinggi, dan kelima galvanic coupling atau kontak dengan logam lain. Selanjutnya, perubahan materi yang terakhir adalah perubahan biologi, perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut. Perubahan biologi diantaranya ada fotosintesis. Fotosintesis yaitu mengubah air dari gas karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi glukosa dan oksigen. Kedua ada peragian atau sering kita dengar dengan sebutan fermentasi, proses penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim penguraian. Ketiga ada pembusukan atau dekomposisi yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, autolisis, keadaan pelunakan dan pencairan sel yang disebabkan oleh enzim intraseluler. Kedua, reaksi reduksi oksidasi yaitu pengurangan oksigen dan pertambahan elektron. Dan ketiga ada aktivitas organisme pengurai. Selanjutnya, keempat ada pelapukan akibat organisme biotik. Penyebab terjadinya pelapukan diantaranya pelapukan biologis, pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti jamur, rayap, dan bakteri. Kedua ada pelapukan fisis dan ketiga ada pelapukan kimia. Tiba di pembahasan terakhir yaitu bahan berbahaya dan beracun. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun adalah zat energi dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. B3 terdiri dari beberapa hal. Pertama, klasifikasi B3. Menurut Peraturan Pemerintahan RI, menurut PP Nomor 74 Tahun 2001, pengelolaan B3 dibedakan menjadi 3. Pertama, B3 yang dapat digunakan terdapat 209 jenis bahan, diantaranya bahan bakar. Kedua, B3 yang dilarang digunakan terdapat 10 jenis bahan, diantaranya klordan. Dan terakhir, B3 yang terbatas penggunaannya terdapat 45 jenis bahan. Pertama, contohnya adalah senyawa merkuri. Selanjutnya, menurut National Fire Protection Agency mengklasifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi. Selanjutnya, kedua ada pengelolaan B3. Di antaranya ada prosedur penyimpanan B3. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Kedua, pelabelan B3, salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada tempat kerja. Dan ketiga ada limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung B3. Pengolahan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Permen LHK nomor 12, penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah LB3 wajib memiliki izin pengelolaan dan tempat penyimpanan limbah dengan syarat salah satunya adalah lokasi penyimpanan harus bebas banjir, fasilitas penyimpanan baik, memiliki peralatan penanggulangan keadaan darurat, dan lain sebagainya.